Iya, oke guys, balik lagi nih sama gue hari ini bakal ngadain sidang IBA bersih ya, kepengurusan IBA bersih ibadah bersama si Gura-Gura tahun 2023-2024. Nanti kita teriak gitu, wah gitu ya. Iya, yang apa? Jadi kita mau mulai sidangnya online aja karena lagi pada sibuk juga. Jadi kandidatnya itu Razan sama Arya karena Upil lagi sibuk jadi kata manajer gua didiskualifikasi gitu kan ya. Gitu. Oke, ini udah ada presidium dan lain sebagainya macamnya, ntar gue kenalin ya. Kayaknya hari ini bakal seru banget, tapi lu jangan berekspektasi sama orang lain, oke? Oke guys, nih sekarang jam 21.14. Kita mulai 21.30 sidang ya. Oke, nih dari teman-teman boleh perkenalan terlebih dahulu nih dari Mas Enrico jadi sebagai apa ya di sidang ini ya? Oh ya, baik. Perkenalkan, nama saya Enrico Benafis. Saya di sini sebagai apa, Man? Jadi terserah gini kayak. Oke. Jadi host. Jadi host. Oh iya, oke. Oke, untuk Mas Ibun nih selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ibnu. Saya di sini jadi diri sendiri. Baik. Oke, sekarang dari Mas Arya sebagai apa? Halo, perkenalkan, nama saya Arya Kusuma dari kandidat pada calon 1. Oke, kandidat IBA bersih. Oke, Mas Rafif ini sebagai apa? Oh, saya di sini presidium ya. Oke, jadi Rafif bakal ngendalin sidangnya nih guys. Terus ini yang tengah siapa nih ya? Ini Mas Torik ya? Pendi Junior ya? Gelap banget anjing. Sam. Kelas. Sam, kenalan Sam. Di sidang ini sebagai apa Sam? Kenalan di sidang ini sebagai apa? Sebagai pengamat. Pengamat kelas. Oke, untuk Mas Razan nih sebagai apa nih Mas Razan? Saya di sini sebagai capres IBA bersih. Capres kelas. Oke, untuk Asad nih sebagai apa nih Asad? Lu masih di mute, Sat. Sat. Lu sebagai apa, Sat? Bangsat. Sat. Lu sebagai apa? Kenalan. Masih di mute. Di mute. Sebagai Rifki Asad. Oke, maba terganteng nih, guys. Kelas, guys. Oke, terakhir Gus, sebagai apa, Gus? Sebagai asisten Pendi kelas. Oke, mau nanya nih ke presidium, kita quorumnya berapa ya? Ya tergantung kesepakatan. Jadi dibuka dulu sama yang terdahulu presidiumnya, habis itu ada penyerahan palu hakim ya kan, atau palu presidium baru nanti bisa berlangsung nih kesepakatannya berapa. Waduh, agak ribet tapi kita ikutin presidiumnya ini guys ya. Iya, oke. Iya, jangan yang seserius itu sih, Pip. Tapi nggak apa-apa. Oke, ini kayaknya bakal seru banget nih guys. Soalnya presidium kita anak FH guys, paham banget dia soal-soal beginian. Oke. Ntar kita ntar gue lanjutin ya sidangnya. Oke. Jadi berapa menit lagi ya? Berapa menit lagi sidang dimulai? 13 menit lagi. 13 menit lagi kita bakal mulai sidang. Oke. See you. Cuak. Cuak lagi. Loh, bangsat. Enrico katanya host pembukaan, Cok. Aku nunggu Enrico bangsat. Aku gimana? Halo. Masuk. Kedengeran nggak? Ya. Masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Yang saya hormati mantan ketua IBA bersih tahun lalu yaitu Saudara Alvan Alif, dan juga yang saya hormati di sini presidium yang telah hadir, dan juga para calon ketua dan teman-teman lain sekalian. Oke, baik. Pada acara kali ini saya akan memandu mengenai pemilihan ketua IBA bersih. IBA bersih itu adalah ibadah bersama si Gura-Gura. Oke. Baik, untuk acara pertama
Bisa dimulai dengan sambutan dari demisioner atau mantan ketua Iba Bersih pada tahun lalu, yaitu Saudara Alvan Alif. Kepada Saudara Alvan Alif dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih ya kepada Mas Enrico Brian sebagai host pada sidang Iba Bersih malam hari ini ya. Mungkin sedikit aja ya sebagai demisioner Ketua Pelaksana Iba Bersih tahun 2022-2023 kemarin. eh saya ingin mengucapkan saja nih untuk kepada kedua calon kandidat untuk dapat melaksanakan segala visi misinya ke depannya sebaik-baiknya, walaupun mungkin kandidat satu lebih bagus di satu sisi, tapi kita jangan lupa kalau misalkan dua-duanya ini adalah calon yang ingin lah istilahnya, ingin ingin apa? Ingin sebagai jadi ketua pelaksana di tahun 2023-2024 yang akan datang seperti itu. Semoga apapun pilihannya, apapun siapapun pemenangnya akan membawa kebahagiaan lah, akan membawa keberkahan juga di bulan suci Ramadan tahun ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku ketua tahun lalu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan ke host. Ya, baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu kepada mantan demisioner. Oke. Ya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, acara akan mulai dipandu oleh presidium dan mungkin nanti dalam tata cara dan juga sistem dari debat ataupun pemilihannya akan disampaikan oleh presidium. Kepada presidium dipersilakan. Baik, terima kasih ya, Saudara Enrico Brian dan Ketua Pelaksana. Jadi di sini saya para calon dan peserta harus ketahui. Yang pertama, sambutan sudah ya tadi ya rundown acaranya. Itu tolong emotnya dimatiin atau kamu yang aku matiin. Nah, tolong diperhatikan ya untuk para calon kandidat. Yang pertama itu ada sambutan tadi sudah dilaksanakan. Habis itu yang kedua nanti ada watch together apa ini? Wah, goblok ganggu bangsat. Ya. Bentar, aku jadi hang. Itu bangun itu torik itu ya, nanti sleep call itu, bukan sleep call ini. Oke, jadi yang kedua nanti ada perkenalan pada calon ya. Perkenalan itu apa sih isinya? Yang pertama ada visi misi, habis itu nanti ada perkenalan diri ya kan. Habis itu nanti prospek di situ siapa lagi maksud. Untuk program-program kerjanya tolong disampaikan seksama kepada para calon kandidat yang terpilih, yakni calon kandidat pertama dan kedua. Yang saya percaya ada Mas Arya sama Mas Razan ya. Maba semua yang kontol. Nah, habis itu yang kedua kita berangkat. Yang kedua ini ada pengkritisan calon. Nah, pengkritisan calon nanti saya buka dengan keputusan atau kesepakatan masing-masing. Pengkritisan ini boleh debat, ya kan, di antara dua calon ini, atau kita sebagai konstituen atau peserta yang menanyakan secara langsung. Namun juga nggak bisa berlangsung dengan berkesamaan. Karena nanti recordnya panjang. Ini kayaknya aku baca juga udah panjang recordnya. Kita join. Yang ketiga. Ya, aduh Bita ini. Nah, habisnya yang ketiga nanti. Nah, dari. Iya masuk deh. Nah, nanti yang keempat. Nanti setelah berlangsung dari pengkritisan terkait kedua calon yang dicanangkan ini, baru itu kita mau musyawarah atau voting. Karena di sini saya percaya ada dua rombong yang besar ya. Yang pertama ada yang dukung Arya, ada yang dukung Razan ya kan. Karena saya secara pribadi dukung saya pribadi. Jadi ya sudahlah ya. Tapi saya percaya di kedua calon ini ada beberapa yang lebih unggul di antara yang lain.
yaitu saya. Nah, habis itu habis setelah pengkritisan, habis itu nanti pemilihan, nanti bisa ada beberapa mekanisme yang dilakukan. Kalau memang ternyata hasilnya itu kurang sesuai, bisa dilaksanakan banding atau PK. Nah, di sini kita telah hadir Mbak Bita sebagai stakeholders yang terkait. Monggo, karena sebelumnya sudah ada sambutan yang dilaksanakan oleh Ketua Pelaksana Demisioner kemarin, yakni Mas Alvan. Waktu dan tempat dipersilakan Mbak Bita. Tolong on cam ya, karena kita menghormati sidang ini. Terima kasih. Aku nih harus ngomong apa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Mas. Mas siapa ya tadi ya? Mas Presidium. Ya, silakan dilanjutkan aktivitasnya yang sangat bermanfaat. Makan. Ya. Oh ya. Ya, telah hadir juga ternyata stakeholders terkait ini yang ini ya, si konsumsi, kayaknya CO konsumsi cocok ini karena tukang makan juga. Nah, ya. Habis itu kita berlanjut kepada agenda yang pertama. Ini ada penyerahan palu-palu nggak? Nggak usah ya. Yaudah. Set. Makasih Alvan. Nah, ini palunya ini. Nah, jadi sekarang untuk calon yang pertama, Mas Arya dengan Mas Razan, ya kan? Ini tolong diganti dulu Otachi ini. Pussy Slayer, tolong ini ganti. Jadi Arya, nama asli dong. Aduh, nggak menghormati sidang banget, kampungan emang. Belum di. Ngasal aja. Mic-mu nggak masuk, kocak. Woi, Arya. Cara gantinya gimana? Bentar ya. Aduh. Oh, ini ada. Iya, dah. Arya, gitu ya. Namamu Arya kan? Ya. Nah, bukan Pedi. Ayo lanjut dah. Habis itu yang pertama langsung kita ke perkenalan. Mohon maaf, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ketukan palu pertama, saya buka persidangan pemilihan ketua pelaksana IBA Bersih, ibadah bersama Sigura-gura untuk periode 2023 dan 2024 menjelang bulan Ramadan. Saya buka. Baik. Yang pertama mohon untuk calon yang pertama Mas Arya, silakan memperkenalkan diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Usuma, selaku kamar nomor 01 angkatan 2022. Saya memiliki moto tetap berusaha untuk membersihkan bulan suci Ramadan sekuat saya memenangkan rapat IBA Bersih ini. Kelas. Itu moto saya. Lalu apa lagi nih yang kira-kira perlu saya kenalkan? Apakah itu sudah cukup deh, Mas Presidium? Ya. Ya, saya kira kebolehanmu cuma segini ya, jadi nggak perlu banyak-banyak. Cuman kalau ada banyak silakan. Kamu calonnya goblok, nggak usah tanya. Kita nggak perlu fotomu, nggak visi misi. Kamu pengalamannya apa, ya kan? Kamu bagusnya di bidang mana? Ketersesuaian dan relevansi kamu jadi ketua pelaksana IBA Bersih. Goblok. Kamu ayolah, maba masa gitu, ayolah. Pengalaman saya selama saya merintis dari nol, saya sudah memiliki lumayan banyak pengalaman melaprak, terus pengalaman belajar, dan relevansi saya untuk menjadi ketua pelaksana IBA Bersih ini adalah itu cukup. Ya gitu. Ngelek ya. Ngelek ya. Tes halo. Bisa diulang soalnya putus-putus. Oh ya, putus-putus ya tadi ya. Putus. Wah, wifi-nya Mbak Bita tolong. Iya, lanjut Arya. Oke.
selama saya merintis untuk ada di posisi ini menjadi kandidat calon ketua pelaksana IBA Bersih ya, pengalaman saya yang telah saya alami itu cukup banyak ya. Yang pertama ada pengalaman laprak, pengalaman belajar, terus lalu relevansi saya untuk menjadi ketua pelaksana ini adalah saya masih sering sholat. Udah, cukup dari saya. Terima kasih Bapak Presidium. Sekian saya tutup. Wassalamualaikum. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Wah, ya sering sholat itu ultimatum terakhir. Ya, untuk itu cukup untuk calon pertama ya. Lalu yang calon kedua yang nggak pernah sholat, ya ayo, monggo. Yang calon kedua bisa dipersiapkan nama, visi misi dan kawan-kawannya, mungkin bisa template kayak Arya tadi. Ya, silakan. Iya, perkenalkan nama saya Razan Fajrian Faiz dari Angkatan 22 dari Fakultas Fisip, jurusan Hubungan Internasional. Ya, di sini saya memiliki visi untuk kepengurusan IBA Bersih ini. Yang pertama, menjadikan IBA Bersih ini sebagai sarana untuk anak-anak agar dapat mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Dulunya menambah. masih pesantren ya? Pesantren ya? Oh iya Mas, betul Mas. Nah, nilai tambah itu, bagus. Oh iya. Presidium. Lalu yang kedua, menjaga agar puasa warga-warga di Kos Sigura-gura ini agar selalu nggak pernah batal gitu, agar selalu nggak pernah batal. Iya, itu visinya. Kalau misinya itu membangunkan Masnya tahu nggak bedanya visi misi apa nggak? Tahu. Visi itu targetnya kemana? Misi Iya, itu benar. apa Visi upayanya? itu cara ininya kan. Visi kok goblok sih akhirnya. Tahu. Ya itu. Terus habis itu saya memiliki pengalaman saya terhadap IBA Bersih ini, relevansi pengalaman saya terhadap IBA Bersih ini adalah saya dulu anak pesantren selama setahun, lalu mendapat sertifikasi ijazah juz 30 dari Syekh dari Mesir. Lalu menang juara 3 untuk halakoh Quran. Itu relevansi saya sih dari relevansi pengalaman saya untuk IBA Bersih. Ya, sekian Pak Presidium. Wah, keren sekali calon yang kedua ini daripada yang pertama. Nah ya, baik. Kesimpulannya mungkin dari yang pertama sama yang kedua ya, ini sudah menorehkan nilai jual masing-masing. Cuman jujur saya nggak mau beli yang pertama sih, soalnya juga nggak ada apa-apa. Nah, jadi berlanjut ke sesi yang selanjutnya, bahwa setelah perkenalan, habis itu kita lanjut kepada tadi apa ya? Tadi tadi kayaknya pas aku jelasin Babita masuk, ini makanya buyar ini. Bentar. Mungkin host bisa mengingatkan ya, host ini yang punya dan acara kan. Ya, baik. Untuk selanjutnya tadi apa ya, lupa juga lagi. Baik, ya. Ya mungkin di sini ada pengkritisan ya.
Mungkin ada pengkritisan atau ada sesi tanya jawab setelah para calon sudah memberitahukan kebolehannya masing-masing. Mungkin bisa dari Mas Alvan, dari Ketua Pelaksana IBA Bersih yang telah demisioner, ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau ditanyakan. Mas, tolong bangun Mas, ini bukan sleep call bangsat, woi, bangun woi. Woi. Yuk, silakan Mas Alvan. Oke, ini lebih ke tanya jawab aja mungkin Mas ya. Buat sesi sekarang dari selaku demisioner tahun lalu nih, mau bertanya nih kepada kedua calon kandidat nih. Yang paling penting menurut saya ini kan sekarang kan lagi masa offline ya, udah masa offline kan. Kan kemarin kan saya IBA Bersih masih dalam keadaan online. Nah, kira-kira bentar saya cek recordannya dulu. Oke, masih ada. Kira-kira dari kedua calon tersebut nih, dari kedua calon ya, dari Mas Razan sama Mas Arya ini, kira-kira pengalokasian SDM yang bakal kedua Mas ini lakukan gimana ya? Mungkin bisa dijawab kepada kandidat calon kedua, yang pertama nggak perlu. Maksudnya yang kedua bisa yang ke satu, gantian. Yang kedua silakan. Iya, Mas Alvan, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, untuk pengalokasian SDM buat acara IBA Bersih ini, saya bakal membagi. Ya, kenapa? Oh iya, betul. Bagus. Saya bakal bagi beberapa bagian dengan tugas-tugas khususnya. Kayak misalnya ada kementerian yang untuk membangunkan sahur gitu. Apa kementerian? Ya. Kementerian. Iya, bagian bangunin sahur, bagian konsumsi dan sebagainya gitu. Gitu sih, Mas. Ya, saya kira penjelasannya lebih komprehensif ya, karena ini pemilihan ketua pelaksana bukan ketua bercanda. Ya, itu mungkin goblok banget yang kandidat kedua. Silakan yang kandidat pertama. Oke. Jadi alokasi PSDM yang untuk IBA Bersih ini, saya akan membuat rundown, dan bisa saja ini para orang-orang yang saya akan pilih akan terus di rolling agar pekerjaan mereka juga tidak begitu konotatif. Nah, habis itu banyak sekali nih kegiatan-kegiatan yang akan dibagikan jadi berbagai divisi ya. Contohnya sesi membangunkan sahur yang akan dipilih 2 orang dalam setiap sesinya. Lalu ada sesi mengingatkan untuk tidak menjaga agar satu sama lain tidak batal puasa, dan juga ada mengingatkan sahur. Nah, di Babers ini pokoknya saya akan mengusahakan agar warga kos si gura-gura ini tidak ada yang batal puasa. Itu misinya. Udah sekian dari saya. Ya baik. Tadi keren banget, konotatif. Sekarang secara definisi konotatif dan dekonatif apa bedanya? Oh ya, ini bukan diskusi ya, sorry. Ya. Karena di dalam konotatif ada makna di dalam. Ya. Selanjutnya mungkin setelah ketua pelaksana yang demisioner, mungkin Mbak Bita ada pertanyaan yang bisa dilayangkan kepada kedua kandidat calon ini. Monggo, silahkan. Loh, harus ada. Nggak ada, kita nggak bayar kos. Ayo, tanya, Mbak. Ayo, Mbak. Yang cabut kita udah 2 loh, Mbak. Mau semuanya. Awas kamu. Nggak, Mbak. Aku jadi usir. Udah, pertanyaan goblok aja, Mbak. Nggak apa-apa. Emang kamu puasa gitu, Mbak Bita? Emang kamu kemarin nggak bolong? Gitu, Mbak Bita. Tanya aja sembarang, Mbak. Ya kan? Kira-kira saat sebelum sahur kalian tuh ada agenda ngeronda gitu nggak?
atau tidur aja gitu? Ya, terima kasih. Mungkin bisa dijawab untuk para calon. Ya, mungkin silahkan bisa dijawab. Tuh keren itu. Pertanyaannya sangat-sangat berbobot seperti nomor 3. Ya, ya. Ayo, Mas Arya, silakan. Oke, untuk saya ya, mungkin gara-gara warga Pendigura ini, maksud si Gura-Gura ini sering sekali begadang, apalagi di hari biasa saja sudah begadang gitu, apalagi di waktu-waktu bulan puasa gitu. Pasti kan mereka-mereka, wah, gampang suka susah nih buat meninggalkan hari-hari yang asik gitu loh. Bangunin sahur gitu kan pasti ada yang ada ini presidiumnya kok agak bingung ya, kenapa nih? Oke. Jadi maksud saya tuh hari biasa aja udah sering begadang gitu, apalagi pas bulan puasa. Pasti orang-orang di Gura-Gura ini bangun gitu jam segitu. Ya, dari saya sendiri kandidat ketua pelaksana IBA Bersih ini pasti ada inisiatif lah buat mengingatkan satu sama lain untuk tetap membangunkan yang tidur. Oke. Dah, itu Ya, dari itu. saya. Nah, itu tadi masuk kalimat denotatif apa yang konotatif? Denotatif atau makna apa adanya. Nah, begitu. Keren. Kandidat yang pertama. Saya kira nggak paham itu juga. Ya, silakan yang kandidat kedua. Iya, oke. Jadi kalau untuk ngeronda sebelum sahur, terus tugas ngebangunin sahur itu eh, nanti saya jadiin satu bagian dan saya juga udah milih kandidatnya khusus bagian agenda dari ronda dan apa namanya bangunin sahur. Dan orang itu emang nggak pernah tidur gitu kalau malam. Jadi jadi aman banget sih kalau soal ronda bangunin sahur itu aman. Nah, ini nih. Yang kayak gini-gini yang relasi kuasa ini. Keren. Berarti relasinya banyak. Nah, mungkin di sini yang paling tertua di lain hal Mbak Bita ya. Ada Mas Torik nih. Ya kan? Juragan telur Omega 365. Nah, silakan Mas Torik. Silakan. Atau Pedi Junior melayangkan pertanyaannya. Oh, bangsa 7-0. Aduh, glory. 7-0. Ya di sini. Oh ya, mungkin tadi kalau beneran tanya Mas, silakan. Aduh, ya kan. Tadi disinggung ronda, sekarang yang ronda datang loh, ya kan. Halo Mas Rifki, ya mungkin datang di tengah-tengah Selamat malam. persidangan ya. Ya, di sini udah pagi. Nah, mungkin apa ya? Di sini yang sudah yang tertua, stakeholders terkait, mungkin Mas Riko ini ya sudah wisuda ini, pasti wawasannya lebih jauh ini terkait keagamaan, ya kan? Karena masuk fakultas pendidikan yang tidak lepas dari ajaran-ajaran agama. Ya meskipun liberal dikit atau radikal nggak ada masalah. Loh, Mas Tarik tanya apa enggak ini? Mau tanya. Oh silakan. Berarti mohon maaf Mas Enrico, kita yang sudah wisuda dan nyari kerja. Maaf ya. Silakan Mas Tarik. Ini pertanyaan untuk kandidat nomor 1 dan nomor 2. Kan bahwasanya dijelaskan pada ayat terakhir surat Al-Ikhlas itu yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah itu kan bisa diartikan bahwa sesuatu yang sudah dipilih atau yang nggak dipilih itu sudah urusannya sendiri-sendiri. Semisal sebagai nanti yang kepilih menjadi ketua apa itu. Kalau semisal ada ya anggota atau warga kosan yang tidak berpuasa, bagaimana sikap ketua untuk mengingatkan
agar anggota lain itu tidak apa ya, tidak terganggu atau gimana. Ya, sekian. Ya, mungkin kalau dari Mas, loh, bangsat keluar, Cok. Mas. Sorry. Oh, siap. Ya. Udah Jadi sekian. mungkin kalau dari Mas Torik itu kayak kesimpulannya, loh, agamaku, pilihanmu. Katakan lagi gitu. Kayak pilihan sebelumnya dukung MU, ternyata 7-0, nggak tahu lagi, ya kan? Nah, ya mungkin itulah. Mungkin kalau dari Mas Arya ini gimana sama Mas Razan? Karena di sini Islamnya itu semuanya nggak sama Islamnya, apalagi saya, apalagi Iwan, kan? Apalagi Mas Bagus dan kawan-kawan. Jadi bangsat keluar. Nah, jadi kalau dari Mas Arya sama Mas Razan ya kan gimana untuk menyikapi ahli kelas tersebut yang waduh anjir lah dibawa cat Al-Quran lagi. Silakan. Iya, izin menjawab, Mas. Poin plus. Tolong peserta ini tolong. Mungkin saya koreksi sedikit ya, Mas. Mungkin itu di ayat surat Al-Kafirun ayat 6. Untukmu agamaku, untukku agamaku. Oh iya, maaf, lupa. Iya, nggak apa, Mas. Tadi aku ngetes aja, kalau misal ada yang ngetus berarti dia tahu. Cerdas. Ini ciri-ciri orang makan telur ini. Cerdas. Silakan, Mas Razan. Mungkin inti dari pertanyaannya itu bagaimana cara kita mengingatkan sebagai ketua pelaksana IBA bersih gitu ya, Mas. Sebetulnya itu sulit ya, Mas, karena balik lagi ke diri sendiri. Kita kalau misalnya udah mengingatkan dengan lisan, terus kita juga mengingatkan dengan tulisan misalnya di chat gitu. Kalau orangnya tetap batu, hatinya udah keras ya udah sulit banget sih, Mas. Emang kebanyakan dosa aja gitu. Tapi yang pasti sih saya selalu mengingatkan gitu, Mas. Iya. Itu sih. Ya, mungkin kalau saya bisa kesimpulkan ya dari Mas Razan, mulai dari pendekatan, ya itu yang berbeda kan. Makanya wali kita itu ada 9 dengan berbagai caranya, dengan budayanya yang atau media yang diberikan. Mungkin dari Mas Arya sendiri jawabannya silahkan. Atau nggak bisa jawab? Ya, kalau misalnya jawaban dari saya ya, itu saya akan terus mengingatkan pada orang yang selaku membatalkan puasa dengan sengaja, terus walaupun dia tetap bersikeras untuk tidak mau puasa, teman tetap saya ingatkan terus. Karena pada dasarnya di Islam itu bahwa membatalkan puasa saja itu sudah sangat-sangat dilarang gitu kan. Dan yang pasti saya juga akan melakukan beberapa meditasi ya kepada orang yang selaku membatalkan puasa tersebut ya. Mediasi goblok. Oh iya, salah mediasi ya, maksudnya mediasi. Iya. Ya, kalem. Ya, maksudnya mediasi ya. Pakai diksi yang bagus, orang nggak tahu nggak apa-apa. Kalau orang tahu salah goblok. Ya, silakan. Ya, seperti itu. Dan saya juga ya pokoknya intinya itulah, saya akan terus mengingatkan kepada orang itu. Ya, mungkin 7-0. Aduh, ini gesturnya Mas Torik ini. Boleh maafin. Tadi gini-gini, habis itu gini ya kan. Aku kira 70-7-0. Nah, mungkin di sini telah hadir ya. Mungkin sudah demisioner kahim tercinta kita, si pecangkul handal, ya kan? Itu kalau Gunung Everest dia bisa cangkul itu sampai ke ketinggian tertentu itu. Silakan, Mas Ridwan Rozali.
Oke, baik. Terima kasih, Presidium. Mungkin saya izin bertanya untuk Saudara Arya dan juga Saudara Razan terkait banyak minat bakat ya di kosan ini. Ada ML, ada badminton, dan gimana cara eh, saudara-saudara bisa merangkul teman-teman semua, bisa memberi bimbingan untuk teman-teman semua yang punya minat bakatnya masing-masing. Terima kasih. Baik, mungkin bisa langsung di goblok area ini. Ya udah, calon yang kedua silakan. Bisa di take over ya, bisa dijawab. Oke, Mas. Maaf, bisa diulangi lagi tadi pertanyaannya karena saya disconnect. Oh, mohon maaf, tidak ada pengulangan ya. Jadi ini minus. Jadi goblok lah. Silakan Mas Hasan. PSDM. Ya, Oh, minat bakat yang dimaksud Bang Ridwan itu ya kan. Contoh, di sini ada minat peminum, minat bangun tidur telat ya kan. Itu kan bersinggungan dengan agama. Yang nggak pernah sholat minatnya itu minat loh ya kan, itulah pada intinya gini Arya, kan kita minat bakatnya banyak ya kan. Dulu nomor 1 sukanya ya, nah habis itu ya begitulah. Jadi karakteristik orang beda-beda dengan minat bakatnya masing-masing. Jadi begitulah Arya, gimana menanggapinya, mungkin kalau salah bisa dikoreksi sama Mas Ridwan. Tapi Mas Razan dulu ya, kamu datang telat blok. Mas Ridwan. hmm, minat bakat ya. Mungkin nanti saya buat ini sih, Mas. Bagian seni dan olahraga. Jadi nanti mereka bertugas untuk gimana mengatur warga-warga ini untuk menyalurkan minat dan bakatnya sesuai dengan minat bakatnya. Gitu sih, Mas. Oh udah, ya udahlah Mas Arya lah, itu doang. Enggak, tadi pertanyaannya masih kurang. Ini Mas Ridwan aja yang ini yang mengulang pertanyaannya. Mohon maaf, Bapak Presiden. Babi emang. Ya silakan Mas Ridwan. Suaramu double loh. Emang? Loh, bukan pertanyaan tadi loh. Ini maksudnya Mas Ridwan ya. Iya. Jadi apa ya? Ya gimana cara saudara Arya bisa merangkul mungkin dari minat-minat anak kosan. Diskon 3 bulan. Oh, oke. Untuk itu kami juga saya juga akan mengadakan serangkaian e-sport ya mungkin ya. Event ya untuk game-game yang terkait seperti Mobile Legend gitu mungkin. Mobile Legend, Tap the Frog juga, lalu ada olahraga mungkin ya, kalau misalnya mau main mini soccer atau futsal ya saya open kapan saja dan saya akan mengusahakan orang-orang di kos ini bisa ikut rangkaian acara tersebut. Ya udah. Itu dong. Aduh. Ya udah. Mungkin tuh jawabannya dari kandidat kedua dan yang pertama. Oke, ada yang raise hand ya. Kalau di Discord bisa raise hand ternyata, baru tahu. Ini ada interupsi dari samping saya ini kayak halo teman-teman semua Presidium, maaf terlambat. Jadi saya Rindang dari kamar nomor 9 sebagai fans nomor satunya Aura Fire, bisa dilihat di sini. Nah, jadi seperti yang kita tahu hari Minggu nanti kita akan kos ini akan ada mengikuti perlombaan Mobile Legend Upil namanya, kompetisi Mobile Legend Upil. Dari dua kandidat ini saya ingin tahu apakah ada
inovasi ataupun rencana untuk memberikan dukungannya pada hari Minggu nanti. Itu saja, terima kasih. Ya mungkin di luar rangkaian IBA bersih, cuman yes namanya ibadah ya. Nggak apa-apa, ibadah itu senyum ke orang, dukung orang, bagus ya kan. Ini pertanyaan datang dari orang peminat minum. Nah ini tolong dijawab. Jawab goblok, woi. Ayo. Bang Torik tuh ketiduran tuh, cepetan, woi. Ayo. Tadi gimana? Hari Minggu mau e-sport ML. IBA bersih apakah bisa dikerahkan dukungannya? Aduh. Oh, Benar tentu gitu. bisa. Tentu bisa. Karena hari Minggu itu adalah hari di mana kita semua beristirahat. Jadi kita bisa mendukung Upil untuk bermain ML. Tuh. Kan satu tim, nggak Upil doang. Interupsi. Gimana sih? Aku bisa jadi peserta nggak? Ini aku goblok banget ya. Diam. Oke. Kamu diam. Kamu diam. Jawabanmu itu bukan out of the box tapi out of the world ya. Dengerin. Relevansinya IBA bersih dukung ML Esport. Itu kalau misal hari Minggu istirahat. Iya semua goblok. Mau dulu aku masih ketua DPR, si Ridwan masih ketua himpunan tanah. Mau si Alvan jadi ketua, kalau hari Minggu ya istirahat. Kalau ada rapat ya datang. Gitu loh. Apa jawabanmu dari ketua pelaksana, bukan jawaban kamu sebagai Arya? Karena Arya itu segini. Oke. Gitu loh, ayo. Paham. Saya baru memahami pertanyaannya dari Bapak Rindang. Untuk mengantisipasi Upil dan kawan-kawannya bermain ML, mungkin bisa diberitahu dulu jadwalnya kapan, lalu saya akan mengatur waktunya. Kan jadwalnya hari Minggu. Maksudnya jamnya. Waktunya jamnya itu. Supaya rapat ini bisa tetap berjalan optimal dan kita juga tetap bisa mendukung Upil bermain dan teman-temannya. Ini persidangan bukan rapat. Belum kepilih udah rakor. Apa ini kamu ini? Aduh. Gimana? Sudah terjawab belum? Dari Mas Rindang. Bagus. Weh, botak. Cepak. Udah dijawab. Sudah bagus. Sudah terjawab belum dari kandidat pertama? Apa kurang puas? Terjawab. Lanjut ke kandidat kedua. Iya, untuk mengerahkan pendukung buat timnya Upil bertanding nanti Mobile Legend, itu nanti saya akan kerahkan teman-teman yang ada di kos untuk mendukung. Lalu kalau misalnya yang nggak bisa, itu nanti saya coba untuk live stream. Jadi mereka dapat menonton dari YouTube. Jadi nggak ada alasan buat nggak ngedukung gitu. Gitu sih, Mas. Betul. Di lain hal, ketua pelaksana jadi konseptor, dia harus inovatif. Nggak kayak kandidat pertama. Nah, bagus. Pertanyaannya dari Mas Rindang dan bagus ya secara bersamaan. Wih, ngefak. Kepilih nangis kamu kontol. Jadi, mungkin dari visi misinya Mas Razan tadi dengan Arya, ada yang perlu dipertanyakan lagi atau didiskusikan kembali dari peserta pada malam hari ini? Saya mau nanya ini dari kamar nomor 14. Halo? Kamar 14 apa ya? Oh, kamu ya? Oh iya ya. Silakan. Ini untuk calon kandidat nomor 1 sama 2, Mas Razan sama Mas Arya ya. Saya mau nanya Mas, kalau misalkan nanti tiba-tiba ada kejadian, ada yang tidak puasa dan makan di meja bundar di bawah, apakah itu akan oknum tersebut apakah akan dikenakan sanksi atau tidak?
dan mungkin akan mengganggu orang-orang yang berpuasa di kos ini, gitu Mas. Pertanyaan saya, apakah ada sanksi untuk oknum tersebut? Terima kasih Mas. Anda bilang Cerdas pertanyaannya ini. Karena kita punya satu anak dajal ya. Mungkin sudah disebutkan oleh Mas Ridwan. Gimana tanggapannya dari Mas Arya sama Mas Razan nih? Kalau misal di meja bundar ada yang makan, kita puasa ya kan? Kita mau pukulin atau gimana terserah. Atau gimana? Kalau dari saya sendiri, konsekuensi yang diberikan itu ini sih, karena dia udah makan pas kita nggak makan ya, jadi orang yang makan duluan itu ngasihin konsumsi sama orang-orang yang lagi puasa entarnya gitu. Mano akal ini. Wah, bisa habis bulanannya si Upil nih. Silakan Arya. Jadi untuk orang-orang yang melanggar bulan puasa ini ya, sanksi yang saya akan kenakan itu adalah mungkin membangunkan sahur. Kan udah ada divisinya yang bangunin sahur. Apa yang dikasih sanksi lagi? Kan ini rolling, dia rolling. Jadi dia mendapatkan pekerjaan tambahan. Oh ya udah deh, seralah. Udah. Oke, bagus. Dari jawaban kandidat pertama dan kedua ya. Mungkin sudah terjawab buat Mas Riyad. Mungkin gini, ada penghuni lama ya kan, bahkan kayaknya masih menghuni ini. Mas Aceh ini, Mas Axel, ada pertanyaan mungkin? Sel? Oke, kayaknya ke disconnect ya kepalanya. Jadi oke. Mungkin ada pertanyaan lain buat calon kandidat pertama dan kedua, atau bisa dicukupkan sesi tanya jawab dan diskusi? Oh bisa, oke silakan. Baik. Dengan keberlangsungan pekritisan Saya izin menambahkan. Nggak usah nambah-nambahin, aku Ya presidium. udah. Nih. Kasihan Alvan ngedit goblok, ya kan? Di fuck you man, presidium. Wis, fuck you presidium ya kan. Kalau susah ilmu belum nyampe, nggak usah fuck you. Nah, habis itu setelah pengkritisan calon, kita datang ke sesi pemilihan calon. Nah, ini pemilihan calonnya gimana? Karena kita hadir cuma berapa ini? 1, 2, 3. Ya, ini saya sebagai host dan juga sebagai demisioner dari panitia IBA Bersih tahun lalu. Saya saran untuk voting dilakukan di grup WA resmi dari Kosi Gura-Gura. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi bisa semuanya itu bisa memilih sesuai dengan apa yang dimau. Karena kan di WhatsApp itu ada fitur voting kalau nggak salah ya. Jadi bisa melalui situ sih kalau menurut saya. Oke, bagus. Usulannya bisa diterima ya. Masuk akal. Mungkin dari teman-teman peserta sekalian, kalau memang usulannya untuk pemilihan berlangsung di grup WA resmi kita, di grup KOS atau di grup besar ya, bukan di line ya berarti ya Mas Riko ya. Untuk pemilihan ketua IBA Bersih, apakah bisa dikabulkan atau bisa ditetapkan oleh para peserta yang ada di sini? Mungkin bisa thumbs up, ya kan? Oke, baru 1, Alvan. 2, Riko. Yang setuju bisa ngomong juga, ya kan? Mas Riko, thumbs up. Ridwan sama Mas Rindang, oh sudahlah, ya sudah sepakat semua. ngafak. Ya udah bagus ya, sudah ini semua. Jadi mekanismenya bagaimana itu Mas Enrico nanti? Apakah dibuka malam ini atau besok pagi, karena mengingat sudah jam 10 malam ini. Budiana belum bangun sih. Jadi kayaknya mungkin dari demisioner tahun lalu. Mungkin ada saran demisioner tahun lalu untuk mekanismenya gimana? Oke, dari aku ya. Kayaknya bisa pakai
aku nih kurang tahu nih mas sebenarnya kalau di WhatsApp kayak gimana ya untuk sistem votingnya. Mungkin nanti bisa dibantu manajer Demissioner tahun lalu juga buat sistem votingnya. Terus kayaknya bisa hasil voting bisa kita tutup sampai besok siang gimana? Jadi dibuka sekarang hingga besok siang baru pengumuman kelulusannya kelulusan pengumuman terpilihnya bisa dilaksanakan besok siang seperti itu. Apakah ada masukan lain? Oke. Oke, bisa diterima. Mungkin dari teman-teman yang lain, ini ada, aku baru tahu ya, ternyata WA bisa polling juga. Di sini ada poll, ada ask question, option. Cuman untuk tenggatnya bisa disetting nggak kayak lain? Karena cuman gini doang nih. Ya, saya kurang tahu juga ya. Mungkin nanti bisa Nah dicari. itu. Ya mungkin saya buat polling ya sebagai presidium malam kali ini. Iya, sama saran presidium. Jangan Gimana lupa dikasih kayak caption untuk sebagai informasi lah kalau misalkan nanti diadakan polling di grup Kosi Gura-Gura agar penghuni-penghuni lain yang tidak ikut forum ini bisa memilih dengan sesuai hati nuraninya. Itu presidium. Oke, siap. Ya bisa diterima. Terima kasih atas saran dan usulannya dan tambahan dari Mas Alip juga. Mas Alip bangsat, Mas Alvan sama Mas Enrico. Mungkin bisa dicukupkan pada malam hari ini. Untuk hasil dari kesepakatan pada malam ini juga akan datang pada siang besok. Kalau memang ada beberapa kendala, mungkin saya pribadi ya bisa saya manjang-manjangin sendiri lah. Bentar, Beb. Oh ya gimana? Sebelum ditutup ini kali orasi singkat dulu sebelum pemilihan. Oh, setiap calon itu punya tagline, ya kan? Pilih saya untuk Islam yang lebih jaya. Nah, mungkin kayak gitu, ya kan? Jangan pilih dia karena dia radikal. Nah, contoh kayak gitu, ya kan? Ini udah off record gak sih? Belum ya? Oh aman. Tolong dikat lah yang radikal itu. Ya, tolong dari Mas Arya dan Razan, tolong orasinya lah. Tagline-nya gitu kayak motor, masuk nggak pilih Razan. Wes, ini kayaknya gerbongnya dari Mas Razan ini keren ini. Ya kan? Monggo, Mas Arya, saya ya kasih, nggak usah kasih waktu ya, kan udah bagus lah, harus fit and proper lah kan, udah punya tagline lah harusnya. Pilih saya agar Upil bisa puasa. Oke, masuk ya gimana ya, cuman nggak jelas lah. Ya Razan gimana, Razan? Bersama Kosi Gura-Gura kami masuk surga. Ini kayaknya calon tunggal nggak sih? Calon tunggal nggak sih? Gimana guys? Calon tunggal ini. Kalau aku percaya. Kalau nggak ada Arya ini, aduh, gimana? Ya gimana ya? Ya udahlah. Bagus. Tadi Mas Razan bersama Kosi Gura-Gura kita masuk surga. Mas Arya tadi apa? Jelek soalnya tadi. Sorry. Pilih saya agar Upil bisa berpuasa. Yes ya. Aduh rendah ya. Nah, ya udah. Tadi nggak gitu presidium. Oh gak gitu, oh gitu. Oh berarti pimpinan kalau inkonsistensi ya kan, itu berarti jelek gitu. Bener calon tunggal ini. Berarti saya buat caption dulu, ya kan? Oh, atau gimana ya? Kalian pemilihan divisi-divisi atau prerogatif ketua pelaksana terpilih dari demisioner mungkin ada saran? Hak prerogatif aja ya, nanti asal tembak aja. Ini gitu. Ya udah, karena ini sistemnya koordinatif, bukan koordinatif, jadi nanti hak prerogatif dari ketua pilihan, ketua yang terpilih. Baik, kalau gitu saya cukupkan dengan hal ini. Sidang pemilihan ketua pelaksana IBA Bersih saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi sidang udah kelar ya. Gua ini kayak video terlama gua hampir sejam dah kayaknya, sejam gitu. Lagi proses pemilihan di grup WA.
Terus kayaknya pengumumannya bakal kita sampein di besok karena dibukanya sampai besok gitu. Sekarang lagi abis kelar sidang, lagi pada main ini apa land.io di Discord. Gitu. Oke, jadi gini cukup nih buat vlog hari ini. Sorry banget kalau kelamaan. Ntar gue kabarin juga pemenangnya siapa, kayak di Instagram gue bakal di post juga sih ntar. Ya gitu. Udah ya, sampai jumpa di vlog gue berikutnya. Dadah. Gue ke satu sih. Ke satu. Apa ini arik-arik ini? Apa itu? Weh, Enrico bangsa ini. Anjir. Kok